Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Absari Ningtyas dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis data panel statis menggunakan software RStudio. Nah, sebelum lanjut ke software RStudio-nya, kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan data panel statis. Nah, sini langsung aja. Jadi, data panel statis itu adalah jenis data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan juga data cross-section yang tidak mempertimbangkan pengaruh waktu secara dinamis. Sehingga dengan kata lain, hubungan antar variabel itu dianalisis seolah-olah waktu tidak membawa perubahan struktural dalam hubungan tersebut. Kemudian, mengapa menggunakan data panel statis? Jadi yang alasan pertama yaitu untuk mengontrol heterogenitas individu, yaitu mengurangi bias estimasi akibat perbedaan karakteristik individu yang tidak diamati. Yang kedua yaitu karena lebih banyak informasi dan variasi data, sehingga gabungan time series dan cross section di sini akan meningkatkan akurasi estimasi. Yang ketiga yaitu sederhana dibandingkan dengan model panel dinamis, sehingga di sini tidak perlu mempertimbangkan pengaruh lag atau efek masa lalu. Selanjutnya, siapa yang menggunakan data panel statis ini? Ini yang pertama yaitu peneliti ekonomi dan juga sosial untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap wilayah atau individu. Yang kedua yaitu analis keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu pembuat kebijakan, yaitu untuk mengukur efektivitas program antar daerah dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya di sini, kapan data panel statis ini bisa digunakan? Yang pertama yaitu saat hubungan antar variabel diasumsikan konstan dalam waktu. Yang kedua yaitu ketika pengaruh waktu dianggap tidak dominan atau tidak relevan untuk diteliti. Yang ketiga yaitu saat data tersedia untuk lebih dari satu entitas dalam lebih dari satu periode waktu. Nah, selanjutnya, di mana implementasinya? Jadi, data panel statis ini bisa diimplementasikan di bidang ekonomi, yaitu untuk analisis pengaruh inflasi terhadap konsumsi di beberapa negara, yaitu di bidang selanjutnya di bidang manajemen, yaitu untuk evaluasi produktivitas karyawan di beberapa cabang perusahaan, dan yang terakhir yaitu di bidang kesehatan untuk studi pengaruh program kesehatan di beberapa rumah sakit selama beberapa tahun. Selanjutnya, bagaimana langkah kita untuk bisa menggunakan data panel statis ini? Yang pertama, karena data panel statis ini diestimasi dengan tiga pendekatan utama. Ada pool least square atau pool OLS, yaitu gabungan data tanpa menganggap ada perbedaan antar individu. Yang kedua yaitu fixed effect, yaitu mengontrol efek individual atau waktu dengan asumsi efek itu tetap atau konstan. Dan yang ketiga yaitu random effect atau RE, menganggap efek individual atau waktu sebagai acak dan bagian dari error. Nah, langkah-langkah analisisnya yaitu dengan yang pertama menentukan model awalnya, apakah dengan pooling, apakah FE atau RE. Yang kedua yaitu dengan melakukan uji model, Hausmann test dan juga LM test. Yang ketiga yaitu diagnostik, yaitu uji heteroskedastisitas dan juga autokolerasi. Dan yang terakhir yaitu estimasi dengan robust error kalau terjadi masalah seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan materi data panel statis kali ini yaitu bahwa data panel statis merupakan metode analisis yang menggabungkan dimensi waktu dan entitas tanpa mempertimbangkan dinamika waktu. Sehingga dengan kontrol terhadap heterogenitas dan efisiensi estimasi, model ini menjadi pilihan yang tepat saat variabel dianggap stabil di sepanjang waktu. Meskipun tidak menangkap efek dinamis, pendekatan ini tetap kuat untuk analisis kebijakan dan kinerja multi-entitas dalam jangka pendek hingga menengah. Seperti itu. Sekian, terima kasih untuk penjelasan materi terkait dengan data panel statis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk melakukan analisis data panel statis menggunakan software RStudio. Nah, di sini langsung aja buka R-nya. Sini kita buka R-nya, terus oke. Di sini udah ada ya untuk R script-nya. Di sini sudah saya buat. Tujuannya untuk lebih memudahkan dalam melakukan analisis kali ini. Nah, jika teman-teman belum ada R script-nya, teman-teman bisa pilih di bagian file, kemudian new file, dan di sini R script seperti itu. Nah, terus ikutin aja
tulisan yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan import data yang akan kita olah, yang akan kita lakukan analisisnya. Pilih file, kemudian import dataset, dan juga di sini from Excel. Nah, di sini browse dulu, kemudian kita pilih deh datanya. Di sini pilih yang ini, terus kita open. Selanjutnya, kita tunggu datanya sampai muncul. Nah, ini udah. Terus kita sih ganti jadi numerik supaya bisa terbaca. Gitu. Nah, terus di sini kita rename namanya jadi data panel. Gitu. Selanjutnya kita import. Nah, oke, ini udah muncul ya data yang tadi kita masukin. Selanjutnya kita balik lagi ke R script. Di sini ada kita ketik library buka kurung PLM dan juga library buka kurung LMTest. Jadi ada dua package yang perlu kita download terlebih dahulu, yang perlu kita install terlebih dahulu. Itu PLM. Nih, kita pilih package, kemudian di search kita ketik PLM. Nah, di sini karena udah ada, jadi tinggal di checklist saja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada di sini PLM-nya, maka teman-teman perlu install terlebih dahulu di bagian sini. Kayak gitu, dengan mengetikkan kata yang sama yaitu PLM. Selanjutnya yaitu LM test di sini. LM test, LM test di sini sama kayak tadi, kalau belum ada bisa diinstal, tapi karena ini udah ada, jadi tinggal di checklist aja. Nah, selanjutnya di sini sesuai dengan tadi ya penjelasan di sebelumnya pada materi data panel statis ini, bahwa dalam data panel statis itu mempunyai tiga tiga model, ada polling, ada FE, dan juga ada RE. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Di sini kita menggunakan model polling dalam analisis data panel statis kali ini. Jadi kita perlu ketik di sini model sama dengan log buka kurung SBIS trade, kemudian tanda seperti ini, log car tambah log FTR. Selanjutnya kita run aja. Sorry, tadi yang ini juga belum di run, jadi ini perlu di run dulu. Setelah tadi di checklist, ini perlu di run dulu. Selanjutnya ini kita run juga. Nah, terus tadi kan kita pakai polling ya. Kita ketik di sini PLS 1 sama dengan PLM model, koma data sama dengan data panel. Tadi ya sesuai nama tadi, koma indeks sama dengan C buka kurung bank dan juga time-nya tadi, period tadi ya. Dengan modelnya yaitu pooling. Terus langsung aja kita run dulu. Nah, terus kita lihat deh summary dari PLS 1 ini. Oke, nah di sini kalau kita lihat dari koefisiensi dari lokar ini, itu nilainya adalah negatif, teman-teman. Sehingga, dan dia itu signifikan dengan p-value-nya itu sekitar 0,33. Artinya bahwa CAR ini berpengaruh negatif terhadap SBIS rate pada model ini. Tapi sayangnya, untuk log yang FDR ini, dia tidak signifikan karena p-value-nya itu tinggi, yaitu 0,194, dan secara keseluruhan, model pooling ini R-square-nya kecil, cuma sekitar 2,77 gitu. Di sini ya, R-square cuma 2,77% gitu. Jadi F statistiknya juga tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05 kayak gitu. Nih ya, p-value di atas 0,05. Sehingga sehingga model polling ini kurang bisa menjelaskan variasi dari SBS rate-nya. Terus kita coba lagi sekarang pakai model yang FEM-nya. Tadi kan karena polling nggak bisa, jadi kita coba ke model yang kedua yaitu model FEM. Sebenarnya sama kayak tadi untuk ini ya, untuk codingannya sama kayak tadi, cuma diganti aja dari PLS jadi FEM. Kayak gitu, terus di bagian model kita ganti jadi within. Langsung aja di sini kita run. Kita run, terus kita lihat summary-nya di sini. Oke, sekarang di sini kita lihat ya hasilnya terlihat lebih baik karena koefisien dari CAR-nya itu dia tetap negatif dan signifikan dengan p-value-nya yang sangat kecil di bawah 0,001. Sementara untuk log FDR itu tetap tidak signifikan. R square-nya naik menjadi
12,7%. R square-nya naik jadi 12,7%. Kemudian eh, F statistiknya itu signifikan, yang berarti model ini lebih cocok dibandingkan dengan model pooling tadi. Nah, sementara itu kalau kita lihat lagi dari uji RAM, kita uji dari, tadi kan udah pooling, FE, sekarang kita uji yang RE-nya. Nah, ini sama kayak tadi, tinggal diganti aja modelnya jadi random. Terus sama VM-nya diganti jadi RAM, kayak gitu. Langsung aja kita run, terus kita lihat deh summary-nya. Oke. Nah, hasilnya di sini dari uji model RE ini, hasilnya bahwa log-CAR itu dia tetap negatif dan signifikan. P-value-nya sekitar 0,032. Log FDR juga tetap tidak signifikan, tapi dari hasil variansinya, efek individu di sini tidak terdeteksi karena variansinya 0. Jadi chi-square-nya itu p-value-nya 0,099. Jadi model ini, model ini jadi model yang apa ya? Tidak lebih baik lah daripada FE tadi gitu. Kalau FPL tadi kan tidak tidak baik ya. Terus FE ini lebih better dan RE ini juga tidak lebih baik daripada FE gitu. Sehingga di sini kita perlu memastikan model mana sih sebenarnya yang paling cocok eh, untuk dilakukan, yaitu kita uji dulu dengan menggunakan Hausman test di sini. Kita ketik pH test buka kurung FEM FE1 dan REM1. Kenapa FE1 juga RM1? Karena tadi yang paling cocok kemungkinan adalah FE dan juga RE. Jadi sini kita uji dua-duanya ini. Terus kita run aja. Nah, di sini hasilnya p-value-nya itu sangat kecil. P-value sangat-sangat kecil, yaitu sebesar 0,00016. Sehingga ini menunjukkan kita harus pilih model fixed effects karena model random effect-nya dianggap tidak konsisten seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek Lagrange multiplier untuk melihat apakah ada efek individu atau tidak kayak gitu. Kita ketik di sini PLM test, buka kurung PLS 1 sama dengan type BP di sini. Langsung aja kita run. Nah, di sini hasil p-value-nya itu 0,075. Jadi ada indikasi efek individu meskipun tidak terlalu kuat gitu. Sekarang kita akan uji heteroskedastisitas. Di sini yang dipakai adalah Bruns-Pagan test. Jadi BP ya, Bruns-Pagan test. Ketik aja di sini BP test buka kurung FEM1 gitu. Terus kita run aja. Nah, di sini hasil p-value-nya itu 0,59. Jadi model ini tidak ada masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan uji, ketik lagi di sini PBG tes buka kurung FEM 1 gitu. Ini langsung aja kita run. Nah, ternyata saat diuji saat diuji autokorelasinya pakai Bruns Godfrey, p-value-nya tuh sangat kecil. Di sini kurang dari 2,2 E min 16 ini itu nilainya sangat-sangat kecil. Sehingga artinya model ini tidak ada masalah autokorelasi gitu. Nah, sehingga untuk mengatasi itu, di sini saya pakai robust standard error dengan metode Arellano. Di sini kita ketik aja Coef test, buka kurung FEM1, koma VCOVHC, buka kurung FEM1, Arellano tadi. Langsung aja di run. Nah, di sini hasil log dari car-nya itu tetap negatif. Tapi dia signifikan dan p-value-nya itu sekitar 0,025. Sementara untuk log FDR itu tetap tidak signifikan. Jadi kesimpulannya adalah model terbaik untuk data ini adalah fixed effects dengan robust standard error. Dan CAR ini terbukti punya pengaruh negatif signifikan terhadap SBIS rates.
Sementara FDR itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Seperti itu untuk analisis data panel statis yang bisa saya lakukan dengan menggunakan software RStudio. Kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.